Beri kejutan di akhir bursa transfer Arsenal. Datangkan Nunes dan Calvert-Lewin. Format baru lawan Arsenal di Liga Champions. Bentrokan dengan Brighton siap menyalakan London Utara. Aaron Ramsdale resmi tinggalkan Arsenal. Simak informasi selengkapnya hanya di Gunner Space. Format baru lawan Arsenal di Liga Champions. Pengundian Liga Champions akan dilakukan pada hari Kamis dan Arsenal akan berusaha melanjutkan pencapaian mereka hingga perempat final musim lalu. Namun demikian, The Gunners pun harus bersaing dengan format baru tahun ini setelah perombakan radikal UEFA terhadap kompetisi tersebut, di mana ke-36 tim nantinya dibagi ke dalam 4 pot dan masing-masing akan diundi 2 pot. Mereka akan menghadapi 8 lawan berbeda. Bermain 4 kali di kandang dan bermain 4 kali di tandang. Arsenal sendiri berada di pot 2 untuk undian, yang berarti Arsenal akan melawan 2 klub peringkat teratas, di mana mereka dapat menghadapi tim seperti juara bertahan Real Madrid atau Paris Saint-Germain dari pot 1. Arsenal sendiri ditempatkan di pot 2 karena koefisien mereka saat ini menempatkan mereka di posisi ke-19 dalam peringkat UEFA untuk tim Eropa. Sementara itu, karena perluasan Liga Champions dan Liga Eropa, 2 pekan pertandingan Eropa tambahan telah ditambahkan ke kalender, yang mana bertepatan dengan tanggal putaran ketiga Piala Carabao yang akan berlangsung pada minggu yang dimulai pada 16 dan 23 September. Sementara itu, dalam Piala Carabao Cup ini, Meriam London akan menghadapi Trotters di Stadion Emirates dengan pertandingan dijadwalkan pada hari Minggu yang akan dimulai pada 23 September. Ini akan menjadi pertama kalinya kedua tim bertemu sejak musim 2011-2012 saat Wanderers terakhir kali tampil di Liga Premier, musim yang juga mempertemukan kami di Piala Liga saat kami menang 2-1 di kandang sendiri. Arsenal pun mengincar untuk memenangi kompetisi Carabao Cup untuk pertama kalinya sejak 93 dan untuk ketiga kalinya dalam sejarah Arsenal setelah keberhasilan pertama Arsenal pada 1987. Bentrokan Liga Premier siap nyalakan London Utara. Pertandingan Arsenal versus Brighton dijadwalkan akan dimulai pada pukul 12.30 siang BST pada hari Sabtu 31 Agustus. Para penggemar pun akan berkumpul di Stadion Emirates di London Utara untuk pertandingan yang menjanjikan akan sangat kompetitif ini. Arsenal sendiri sudah menjalani 2 pertandingan di Liga Inggris 2024-2025 dengan impresif dan meraih hasil positif. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, Arsenal berhasil meraih 2 laga dengan 2 kali kemenangan, yakni atas Wolves dan Aston Villa. Begitupun dengan Brighton, tampil impresif dan berhasil meraih poin maksimal. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, Brighton berhasil meraih 2 kali kemenangan atas Everton dan Manchester United. Selain itu, keberhasilan terbaru mereka di Piala Carabao saat mereka menyingkirkan Crawley Town menggarisbawahi kedalaman skuad mereka yang kuat dan kemampuan untuk bersaing di berbagai ajang. Kini terdekat, Arsenal akan menyambut Brighton di Stadion Emirates untuk pertandingan seru yang mempertemukan kedua tim untuk mempertahankan awal musim yang sempurna. Dengan kedua klub ini yang memang sejauh ini memiliki rekor 100%, pertandingan ini pun menjanjikan sepak bola berkualitas tinggi dan dapat memiliki implikasi awal untuk jalannya musim. Sementara itu, dengan pertandingan melawan Tottenham Hotspur dan Manchester City yang sudah di depan mata, kebutuhan untuk meraih 3 poin melawan Brighton tidak dapat dilebih-lebihkan oleh Arsenal. Meraih kemenangan di sini tidak hanya akan menjaga momentum Meriam London, akan tetapi juga memperkuat kepercayaan diri mereka menjelang ujian berat yang akan datang. Sementara itu, potensi debut pemain baru Mikel Merino pun akan menawarkan dinamika baru yang berpotensi memberikan kedalaman dan fleksibilitas pada lini tengah Arsenal. Jika Meriam London dan Brighton memasuki pertandingan dengan performa yang sangat baik, memprediksi hasilnya pun merupakan tantangan yang tersendiri. Awal yang kuat bagi Brighton di bawah asuhan Hurzeler membuat mereka menjadi lawan yang tidak terduga dan berbahaya. Namun keunggulan Arsenal sebagai tuan rumah dan pengalaman dalam pertandingan beresiko tinggi dapat menguntungkan mereka. Untuk itu, kemenangan tipis 2-1 untuk Arsenal pun tampaknya merupakan hasil yang paling mungkin, mengingat soliditas pertahanan dan taktik mereka di bawah asuhan Mikel Arteta.
Meriam London buat kejutan pasang radar untuk Darwin Núñez. Jendela transfer selalu menghadirkan banyak rumor, spekulasi, dan kegembiraan. Dan desas-desus terkini seputar kemungkinan kepindahan Darwin Núñez ke Arsenal pun tidak berbeda. Menurut laporan Steve Person di Team Talk, Arsenal sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan striker Uruguay dari Liverpool, Darwin Núñez. Rumor ketertarikan Arsenal terhadap Núñez sendiri yang awalnya disebarkan oleh media Spanyol pihak AS telah menarik perhatian para penggemar dan juga pakar. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Arsenal yang merasakan peluang karena posisi Núñez yang tidak pasti di Liverpool mungkin bersedia menawar 73 juta pound sterling untuk mengamankan jasanya. Ini akan menjadi pengeluaran besar di akhir bursa transfer bagi The Gunners karena mereka ingin memperkuat opsi penyerang mereka. Di sisi lain, Liverpool Echo pada bulan Juli lalu mengatakan Liverpool tidak berniat menjual Darwin Núñez. Lebih jauh, sumber yang lebih dekat dengan Anfield seperti The Athletic pun juga telah melaporkan bahwa strategi Liverpool adalah menambah pemain ke dalam skuad mereka, bukan melemahkannya dengan menjual aset penting seperti Núñez. Maka dari itu, gagasan Darwin Núñez pindah ke Arsenal tampaknya lebih seperti fantasi bursa transfer ketimbang kenyataan. Dengan sikap Liverpool yang jelas untuk mempertahankan opsi penyerang mereka dan sifat spekulatif sumber yang melaporkan minat Arsenal, maka kecil kemungkinan kita akan melihat Núñez mengenakan seragam The Gunners musim ini. Arsenal dalam langkah membidik Dominic Calvert-Lewin. The Gunners telah dikaitkan dengan sejumlah penyerang dan pemain sayap selama beberapa bulan terakhir ini dengan laporan kemarin yang menunjukkan mereka bisa melakukan langkah pinjaman terlambat, yakni untuk penyerang Brighton, Evan Ferguson. Selain itu, Arsenal juga diperkirakan akan melakukan rekrutan kejutan sebelum jendela transfer ditutup, di mana Chad Offside mengklaim bahwa striker Everton Calvert-Lewin ada di radar mereka menjelang batas waktu transfer dengan pemain internasional Inggris itu berharap untuk mengamankan kepindahannya musim panas ini. Arsenal dan Chelsea termasuk di antara klub yang menunjukkan minat pada Calvert-Lewin, sementara Newcastle United juga memantau situasinya sebagai kemungkinan opsi murah di pasaran. Laporan itu pun menambahkan bahwa Calvert-Lewin bersemangat meninggalkan Topes dan mereka jelas berada dalam situasi di mana mereka akan berada dalam tekanan untuk menjual jika tawaran yang tepat datang. Aaron Ramsdale resmi tinggalkan Arsenal. Southampton tampaknya hampir merampungkan transfer permanen kiper Aaron Ramsdale dari Meriam London dengan biaya yang diperkirakan mencapai 509 miliar rupiah. Langkah ini merupakan salah satu transfer besar bagi klub yang mana sedang berupaya memperkuat barisan penjaga gawang mereka sebelum jendela transfer musim panas ini ditutup. Kesepakatan antara kedua klub pun telah tercapai dan Aaron Ramsdale kini hanya tinggal menjalani tes medis sebelum akhirnya resmi bergabung dengan tim promosi Southampton. Sebelumnya, Southampton sempat berencana merekrut Justin Bijlow dari Feyenoord. Namun kesepakatan tersebut gagal terwujud setelah pemain tersebut gagal melewati tes medis. Kegagalan transfer ini pun mendorong Southampton untuk mengalihkan fokus mereka kepada Ramsdale yang dianggap sebagai kandidat ideal, yakni untuk memperkuat posisi kiper mereka. Selain Southampton, sebenarnya Wolves juga menunjukkan minat untuk merekrut Ramsdale. Wolves bahkan telah mengajukan proposal peminjaman dengan opsi pembelian di akhir musim. Namun tampaknya Ramsdale lebih condong untuk bergabung dengan Southampton yang sudah hampir mencapai kesepakatan dengan Meriam London. Sementara itu Arsenal sendiri sudah bersiap untuk mengatasi kepergian dari Aaron Ramsdale. Klub London Utara ini pun telah melakukan pembicaraan untuk mengontrak kiper Espanyol Joan Garcia yang mana saat ini berusia 23 tahun. Arsenal pun dikabarkan berada dalam posisi yang baik untuk menyelesaikan transfer ini. Sementara bagi Southampton, mendatangkan Ramsdale akan menjadi langkah signifikan dalam upaya mereka untuk memperkuat skuad dan bersaing di Liga Inggris. Saat ini, Alex McCarthy yang berusia 34 tahun pun masih menjadi kiper utama dari Southampton. Namun, penampilannya dalam 2 pertandingan pembuka Liga musim ini dianggap kurang memuaskan. Maka dari itu, dengan usianya yang masih relatif muda dan pengalaman bermain di Liga Inggris, Ramsdale diharapkan bisa menjadi pilar penting bagi Southampton di musim ini. Cedric Soares jadi bidikan Feyenoord dan PSV Eindhoven.
Seperti yang kita tahu, Cedric berstatus sebagai pemain bebas transfer setelah kontraknya dengan The Gunners berakhir pada akhir musim kemarin. Kini menurut Evening Standard, mantan bek Arsenal Cedric Soares ini menjadi target incaran dari Feyenoord dan PSV Eindhoven menjelang batas akhir bursa transfer pada Jumat 30 Agustus ini. Klub-klub itu telah menanyakan persyaratan untuk merekrut pemain asal Portugal dan telah melakukan kontak dengan perwakilannya. Cedric Soares mengungkapkan bahwa prioritas utamanya saat ini adalah menemukan klub yang tepat agar ia bisa tetap kompetitif dan bermain di lapangan. Tujuan saya sekarang adalah menemukan tim yang tepat di mana saya bisa terus bersaing, berada di lapangan dan melakukan apa yang paling saya cintai, kata Cedric Soares. Pemain berusia 32 tahun itu pun juga menjelaskan bahwa ia sedang berdiskusi dengan keluarganya dan juga dengan agennya untuk menganalisis opsi yang tersedia untuk musim depan.